Halo V-People, Vinilon People. Pernah nggak sih kita mengalami sebuah kondisi di mana kita sudah kerja keras gitu kan, udah kerja cerdas gitu kan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tapi ini selalu berujung pada sebuah masalah di mana kita nggak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Berbeda dengan orang-orang yang kita lihat perasaan dia mengerjakannya begitu mudah gitu kan, begitu simple. Tapi entah tahu kenapa dia bisa dibantu sama orang-orang di sekitarnya, dan bahkan entah tahu kenapa alam semesta pun mendukung dia untuk dia bisa mencapai apa yang dia inginkan itu. Pertanyaannya, kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Ini semua karena servo mechanism. Apa itu servo mechanism? Servo mechanism ini adalah sebuah pola kehidupan, bahwa keberhasilan seseorang, kegagalan seseorang itu sudah ada polanya. Anda beruntung, Anda sial, itu memang ada polanya. Hanya orang-orang yang nggak tahu terhadap polanya, maka dia akan berlindung pada sebuah alasan yang disebut dengan ini mah udah takdirnya, ini mah udah nasib saya seperti ini. Tapi bagi kita yang memahami tentang servo mechanism, maka kita tidak akan berlindung pada sebuah alasan yang seperti itu. Nah, bagaimana pola ini terbentuk? Bagaimana pola ini bisa terjadi? Jadi ceritanya kayak gini. Mungkin teman-teman pernah mengalami ketika zaman SMP itu, entah itu kelas 2 atau kelas 3, dapat mata pelajaran tentang hukum kekekalan energi. Bahwa energi itu ada, nggak bisa dimusnahkan, nggak bisa diciptakan lagi. Yang ada, energi itu hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh, misalkan saat ini saya lagi seneng nih, maka sekarang saya lagi memancarkan energi kesenangan saya. Atau sekarang saya lagi semangat nih, maka sekarang saya lagi memancarkan semangat saya. Tapi besok harinya saya lagi lesu, lagi bete, lagi bad mood gitu ya, maka energi yang sebelumnya semangat yang dipancarkan, maka energi itu berubah bentuk dari semangat menjadi lesu, menjadi sedih, menjadi bad mood. Nah, ini yang membuktikan bahwa energi itu bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu poinnya. Nah, terus apa hubungannya dengan pola yang kita maksud? Jadi gini ceritanya. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Einstein. Apapun yang ada di alam semesta ini, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, bumi, bahkan alam semesta yang ada di sini, itu memiliki bahan dasar yang sama. Yaitu, kalau dipecah strukturnya, maka ada struktur yang paling kecil, yaitu atom. Saya punya atom, hewan punya bahan dasar atom, bahkan benda ini pun punya bahan dasar atom juga. Penelitiannya nggak beres di situ. Ternyata atom pun memiliki struktur. Kalau dipecah, maka di dalam atom itu terdapat kumpulan energi yang saling bergetar, dan dia akan memancarkan. Dan menariknya lagi adalah bahwa prinsip energi itu sama seperti magnet. Dia hanya akan menarik jenis energi yang di luar dirinya yang memiliki jenis yang sama. Jadi kalau seandainya misalkan kita lagi kangen nih, pernah nggak sih kita ngalamin kondisi seperti ini? Aduh, saya lagi kangen nih sama orang ini, udah lama banget nggak ketemu. Tiba-tiba besoknya ketemu, bisa terjadi seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu tanpa kita sadari, antara pikiran sadar kita dengan pikiran bawah sadar kita terjadi sebuah koneksi. Kita kangen terhadap orang itu, kita mengakses energi itu, sehingga tertariklah energi dia dan kita terkoneksi dengan dia, sehingga yang terjadi apa? Synchronicity terjadi di situ. Sehingga ini bukan sebuah kebetulan, tapi yang terjadi adalah bahwa alam semesta pun mengarahkan saya untuk datang ke suatu tempat, dan kebetulan dia pun diarahkan oleh alam semesta untuk datang ke suatu tempat, dan akhirnya kita dipertemukan di situ. Nah, ini juga bisa berlaku dalam segala aktivitas Anda. Ya, misalkan Anda ingin mencapai apa yang Anda inginkan. Misalkan yang Anda inginkan itu adalah ingin membeli sebuah handphone baru misalkan. Ketika Anda selaras antara pikiran sadar Anda dengan bawah sadar Anda, maka Anda lagi mengakses energi tersebut dan Anda lagi memancarkannya. Sehingga entah tahu kenapa sangat mungkin terjadi akan ada orang-orang yang mensupport Anda, entah itu mungkin ngajak bisnis sampingan terhadap Anda, atau mungkin ada atasan Anda ngasih kerjaan tambahan terhadap Anda, dan tiba-tiba atasan Anda ngasih uang lebih terhadap Anda gitu kan. Dan tak tahu kenapa tiba-tiba juga ada teman Anda yang dia adalah seorang sales handphone yang kebetulan Anda pengen beli, dan tiba-tiba dia memberikan diskon besar-besaran yang sebelumnya belum pernah Anda terpikirkan sebelumnya. Dan itu bisa terjadi dalam waktu yang cukup singkat.
Ketika apa? Ketika Anda mampu mengakses energi tersebut. Cuman masalahnya adalah seringkali orang-orang menyalah-artikan tentang prinsip yang disebut dengan law of attraction. Dia berpikir hanya cukup berpikir saya bisa mendapatkan A. Saya berpikir saya bisa mendapatkan gadget ini. Lalu cukup seperti itu saja. Dan pada akhirnya dia menyalahkan hukum law of attraction itu. Kenapa? Karena tak kunjung dia bisa mendapatkan gadget itu. Kenapa bisa gagal? Kegagalan ini muncul akibat dari pikiran sadar Anda yang masih belum terkoneksi dengan pikiran bawah sadar Anda. Karena sebuah energi akan terbentuk, sebuah vibrasi akan terbentuk ketika antara pikiran sadar dengan bawah sadar tidak terjadi konflik, tapi terjadi sebuah koneksi. Maka di situ energi akan terpancar dan akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar Anda, oleh segala makhluk yang ada di bumi ini. Bahkan alam semesta pun akan memberikan garis terhadap diri Anda, mengarahkan Anda untuk mampu mencapai apa yang Anda inginkan dalam waktu yang sangat singkat. So, people, jangan pernah menganggap bahwa itu kebetulan, bahwa itu hanyalah keberuntungan Anda atau itu hanyalah kesialan Anda. Karena segala sesuatu itu ada polanya. Pelajari polanya, buat sesuatu itu menjadi nyata dan Anda bisa mencapai apa yang Anda inginkan dengan waktu yang sangat singkat. Oke? Terima kasih.